Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi pusat kontroversi. Pada bulan April dan Mei 2025, dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat, Sri Tanedar dan Al Green, secara resmi mengajukan dua resolusi pemakzulan terhadap sang presiden. Alasannya tak main-main, pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, serta pelaksanaan serangan militer ke Iran tanpa izin resmi dari Kongres. Namun, upaya pemakzulan ini langsung memicu perdebatan besar di Washington. Banyak anggota parlemen Demokrat sendiri menolak melanjutkan prosesnya. Pada akhir Juni, melalui pemungutan suara di DPR, mayoritas anggota dari kedua partai memilih untuk menangguhkan atau menyimpan proposal pemakzulan ini. Hasilnya, 344 suara menolak untuk melanjutkan, hanya 79 yang mendukung. Mengapa banyak Demokrat menolak? Sebagian besar menilai langkah ini akan memecah fokus dari agenda legislatif utama dan memperkuat narasi korban dari kubu Trump menjelang pemilu berikutnya. Trump sendiri justru memanfaatkan momen ini untuk membangun dukungan. Tim kampanyenya menggambarkan pemaksulan sebagai manuver politik untuk menjatuhkan lawan. Ia menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan menyatakan bahwa rakyat Amerika sudah muak dengan permainan elit Washington. Meskipun begitu, sinyal politik sudah jelas. Partai Demokrat kemungkinan besar akan menyiapkan ulang amunisi jika mereka memenangkan DPR pada pemilu 2026. Trump yang kini sudah 2 kali dimaksulkan di masa lalu, bisa jadi menghadapi tekanan hukum dan politik yang makin tajam. Pertanyaannya kini bukan hanya apakah Trump akan dimaksulkan kembali, tapi apakah sistem demokrasi Amerika mampu bertahan dalam polarisasi yang semakin dalam. Kita saksikan babak baru politik Amerika yang belum berakhir. Mari kita simak kedua tokoh politisi ini. Sri Tanedar. Sri Tanedar adalah politisi Partai Demokrat daerah pemilihan distrik ke-13, negara bagian Michigan. Dia berasal dari negara India, pun imigran naturalisasi Srikati. Latar belakang, ilmuwan, pengusaha, dan politisi. Ia lahir di India, pindah ke Amerika Serikat, dan menjadi warga negara Serikat. Sebelum terjun ke dunia politik, ia adalah pengusaha sukses di bidang kimia dan laboratorium ilmiah. Tanedar memiliki gelar PhD di bidang kimia dan pernah bangkrut sebelum kembali bangkit sebagai miliarder. Ia mulai aktif dalam politik sejak 2018, awalnya mencalonkan diri sebagai gubernur Michigan, lalu terpilih menjadi anggota Kongres Serikati pada tahun 2022. Pada April 2025, Sri Tanedar memperkenalkan Articles of Impeachment terhadap Presiden Trump, menuduhnya melakukan pelanggaran kekuasaan dan tindakan tidak konstitusional, terutama terkait intervensi militer ke Iran tanpa otorisasi. Sedangkan Al Green juga dari Partai Demokrat, daerah pemilihan distrik ke-9, Houston, Texas. Berusia 76 tahun, lahir 1947. Ia adalah pengacara hak sipil, legislator senior. Al Green adalah salah satu tokoh senior Partai Demokrat dan aktif membela minoritas kulit hitam di Amerika Serikat. Selama di DPR, ia fokus pada isu ketidaksetaraan ekonomi, reformasi peradilan, dan hak imigran. Al Green adalah legislator pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang pernah mengajukan pemaksulan terhadap Trump pada masa jabatan sebelumnya, 2017 sampai 2019. Pada Juni 2025, ia kembali mengajukan resolusi pemaksulan Trump, menuduh presiden menyalahgunakan kekuasaan dengan menyerang Iran tanpa konsultasi atau otorisasi Kongres. Ia menegaskan bahwa sistem demokrasi Amerika Serikat sedang dilemahkan oleh presiden yang tidak menghormati hukum dan prosedur konstitusional. Upaya pemaksulan terhadap Presiden Donald Trump kembali menggema di Washington pada tahun 2025. Dua tokoh dari Partai Demokrat menjadi pusat perhatian. Sri Tanedar dari Michigan dan Al Green dari Texas. Pada bulan April, Sri Tanedar memperkenalkan House Resolution 353 yang berisi 7 pasal pemaksulan terhadap Presiden Trump. Tuduhan yang dilayangkan berkisar pada pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk tindakannya yang dianggap mengabaikan peran Kongres dalam pengambilan keputusan militer. Namun, seperti dilaporkan oleh Politico dan AP News, resolusi Tanedar ini menghadapi penolakan dari dalam partainya sendiri.
Banyak pimpinan Demokrat menilai langkah itu terburu-buru dan justru bisa mengalihkan perhatian dari agenda legislatif yang lebih besar. Karena kurangnya dukungan, Tanedar akhirnya menarik kembali rencana tersebut. Belum reda perdebatan, di bulan Juni, anggota DPR senior Al Green kembali mengajukan resolusi pemaksulan baru, House Resolution 537. Fokus utamanya adalah keputusan Presiden Trump yang melancarkan serangan militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Bagi Green, tindakan itu jelas melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dan konstitusi Amerika Serikat. Namun, seperti dilaporkan Axios, mayoritas anggota DPR termasuk dari Partai Demokrat justru memilih untuk tidak melanjutkan resolusi tersebut. Dalam voting resmi, sebanyak 344 anggota memilih untuk menangguhkan atau menyimpan resolusi itu. Hanya 79 yang mendukung pembahasan lebih lanjut. Banyak pengamat melihat fenomena ini sebagai bagian dari dinamika politik yang lebih besar. Partai Demokrat sedang berusaha menjaga keseimbangan antara mengkritik Trump dan menjaga fokus pada pemilu 2026. Sementara itu, pihak Trump justru memanfaatkan isu ini sebagai senjata politik. Hingga kini, Trump tetap menjabat tanpa ada langkah lanjutan dari Kongres, namun benih ketegangan masih tertanam. Jika Partai Demokrat merebut kembali kendali DPR pada pemilu mendatang, bukan tidak mungkin. Di balik meja diplomasi dan rapat-rapat parlemen, sejarah ditulis oleh konflik, oleh suara rakyat yang turun ke jalan, dan oleh keputusan pemimpin yang tak selalu bijak. Dari Timur Tengah hingga Capitol Hill, dari embargo minyak hingga resolusi pemakzulan, semua meninggalkan jejak yang akan dikenang oleh generasi berikutnya. Kami hadir bukan sekadar menyampaikan berita, tapi untuk membuka mata, menyibak narasi yang tersembunyi, dan memperlihatkan benang merah peristiwa dunia bersama Global Insight membuka mata dunia.